Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan sedikit mengenai hakikat dan makna dari ilmu tasawuf. Baik, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Wahidin Ali Ikram, NIM 4119151. Nama saya Fadila Ayu Ningrum, NIM 4119095. Nama saya Auli Hasanatus Aidah, NIM 4119199. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai makna dari ilmu tasawuf itu sendiri. Jika dilihat secara bahasa, ilmu tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendapatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan secara langsung dengannya. Sedangkan secara etimologis, kata tasawuf berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawwafa, ya tasawwafa, tasawufan. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa kata tasawuf berasal dari kata suf yang berarti bulu domba. Kenapa bulu domba? Karena para penganut tasawuf pada zaman dulu hidup dengan sederhana, dan kesederhanaan itu dilambangkan dengan bulu domba. Selain itu, ada beberapa tokoh yang berpendapat mengenai definisi dari tasawuf, seperti Abdul Qadir Al-Jailani yang berpendapat bahwa tasawuf adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan riyadhah, tobat, dan ikhlas. Sebagai suatu cabang keilmuan, ilmu tasawuf lebih menekankan aspek spiritual dan Islam. Jika dilihat dari kaitannya dengan kehidupan, ilmu tasawuf lebih menekankan pada kehidupan akhirat daripada duniawi. Dikatakan lebih menekankan spiritualitas karena para penganut tasawuf lebih percaya dengan keutamaan spirit dibandingkan dengan jasad. Artinya, mereka lebih mementingkan dunia spiritual daripada dunia material. Ilmu tasawuf juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Tasawuf akhlaki adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diatur dengan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku. Tasawuf amali adalah ajaran ilmu tasawuf yang menekankan amalan-amalan rohaninya dibandingkan dengan teori yang memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menghapuskan segala sifat tercela. Sedangkan tasawuf falsafi adalah ajaran tasawuf yang ajaran-ajarannya menggabungkan antara pencapaian dan pencerahan mistikal dengan pemaparan yang bersifat rasional filosofis. Tasawuf falsafi juga sering disebut dengan tasawuf teoritis, karena cenderung menekankan pada aspek teori atau konsep pemikiran metafisik dengan memadukan antara filsafat dan ketasawufan. Akan membacakan poin kedua, yaitu tujuan mempelajari ilmu tasawuf dan dasar-dasar tasawuf. Yang pertama, tujuan mempelajari ilmu tasawuf adalah esensi tasawuf bermuara pada hidup zuhud atau tidak mementingkan kemewahan duniawi. Tujuan hal ini dalam rangka dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. Dengan perasaan benar-benar berada di hadapan Tuhan, para sufi menganggap ibadah yang diselenggarakan dengan cara formal atau mahdhoh belum merasa cukup karena belum memenuhi kebutuhan spiritual kaum sufi. Dalam pandangan Sayyid Nur bin Sayyid Ali, bahwasanya sufisme diadakan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, berupaya menyelamatkan diri dari akidah-akidah syirik dan batil. Yang kedua, yaitu melepaskan diri atau tahlil dari penyakit-penyakit kalbu. Yang ketiga, yaitu mengisi diri atau tahlil dengan akhlak Islam yang mulia. Yang keempat adalah menggapai derajat ihsan dalam ibadah. Yang kelima, menstabilkan akidah persahabatan ketuhanan dengan maksud Allah SWT melihat hamba-hambanya dengan meliputi mereka dari segala arah ilmu, kekuatan, atau kekuasaan pendengaran dan penglihatannya. Selanjutnya, dasar-dasar ilmu tasawuf dalam Islam. Al-Quran menjadi sumber dan dasar dari tasawuf serta amalannya, paling tidak tampak dari 4 segi.
Yang pertama yaitu Al-Quran penuh dengan gambaran kehidupan tasawuf dan merangsang untuk hidup secara sufi. Yang kedua, Al-Quran merupakan sumber dari konsep-konsep yang berkembang dalam dunia tasawuf. Yang ketiga adalah Al-Quran banyak sekali berbicara dengan hati dan perasaan. Yang keempat, Al-Quran sering menggambarkan Tuhan dengan gambaran yang hanya dapat didekati secara tempat melalui tasawuf. Imam Sahal Tusturi, seorang ahli tasawuf, telah mengemukakan tentang prinsip tasawuf ada 6 macam, yaitu berpedoman kepada kitab Allah, yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah, yang ketiga makan makanan yang halal, yang keempat tidak menyakiti manusia termasuk binatang, yang kelima menjauhkan diri dari dosa, dan yang terakhir melaksanakan ketetapan hukum, yaitu segala peraturan agama Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disambung oleh teman saya Wahyudin Ali Iqbal. Oke, kita masuk pada materi asal usul ilmu tasawuf. Sejarah ilmu tasawuf. Setelah saya mencari dalam jurnal, dalam buku, itu secara garis besar dapat disimpulkan ada 2 unsur yang membentuk ilmu tasawuf. Yang pertama, teori yang membentuk ilmu tasawuf yang berasal dari dalam, yaitu berasal dari unsur Islam itu sendiri, yang mana para tokoh sufi dan cendekiawan muslim memberikan pendapat bahwa sumber utama ajaran tasawuf itu berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber atau ajaran utama, ajaran pokok Islam yang menjadi landasan dasar umat Islam dalam beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya. Kemudian hadis merupakan sumber kedua hukum Islam, yang mana menjadi pelengkap dari sumber pertama, yang mana untuk menjelaskan lebih detail dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran yang bersifat masih umum. Dalam kehidupan tasawuf itu kita diajarkan untuk bagaimana cara bersabar, ikhlas, tawakal, syukur, taubat, yang pada intinya semua ajaran ilmu tasawuf itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauh segala larangannya. Dari keterangan di atas, dari pendapat di atas yang menerangkan bahwa asal usul ilmu tasawuf itu berasal dari dalam ataupun dari Islam itu sendiri, itu karena semua perilaku para tokoh-tokoh, para sufi ataupun ajaran-ajaran yang ada dalam ilmu tasawuf itu memang ada diajarkan dan diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Itulah yang menjadi dasar utama ataupun pemikiran tokoh sufi Islam dan cendekiawan muslim yang menentukan bahwa asal usul tasawuf itu berasal dari Islam itu sendiri. Baik, untuk yang kedua, teori mengenai asal usul ilmu tasawuf itu berasal dari luar agama Islam, yang mana ada sekelompok orientalis yang beranggapan bahwa ajaran ilmu tasawuf itu berasal dari warisan agama ataupun ajaran dari agama lain, contohnya dari ajaran Buddha, Hindu, Kristen, dan Nasrani. Nah, untuk membuktikan pendapatnya tersebut,
dapat dilihat dari agama Nasrani, yang salah satunya sekiranya itu materi dari kita mengenai ilmu tasawuf. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diberi kemudahan dalam memahami ilmu tasawuf. Untuk teman-teman semua, apabila masih bingung ataupun masih belum paham dengan materi yang tadi disampaikan, bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.